Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madini Maulidin dari Prodi PJKR tahun 2024. Di sini saya akan buat video tentang aswaja yang berjudulkan aliran Khawarij dan Syiah, ideologi dan penjelasannya. Yang pertama, aliran Khawarij. Pengertian dan nama-nama Khawarij. Secara bahasa, Khawarij adalah bentuk plural dari kata Kharijah. Secara bahasa, ia terambil dari lafal kharaja yang bermakna kebalikan dari masuk. Disebut demikian karena mereka keluar dari agama dan keluar dari barisan kaum muslimin, khususnya dari kepatuhan secara Imam Ali radhiyallahu anhu. Ada banyak definisi tentang siapakah Khawarij itu. Di antaranya ada yang mendefinisikan dengan definisi sempit, yaitu banyak mencakup Khawarij yang ada pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib saja. Ada pula yang mendefinisikan dengan definisi luas hingga seluruh kelompok yang menyempal dari pemimpin yang sah atau mempunyai akidah yang sama dengan kelompok Khawarij masa Ali bin Abi Thalib, maka disebut Khawarij. Berikut ini kami paparkan beberapa definisi dari para ulama. Yang pertama dari Abu Al-Fath Abdul Karim Asy-Syahrastani pada tahun 548 Hijriah. Asy-Syahrastani mendefinisikan Khawarij dengan definisi umum, sebab menurutnya Khawarij bukan hanya kelompok yang menyempal dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib saja, namun mereka adalah setiap orang yang keluar dari kepemimpinan yang sah. Di dalam Al-Milal wa Al-Nihalnya, Asy-Syahrastani berkata, yang artinya setiap orang-orang yang menyempal memisahkan diri dari pemimpin yang sah yang sudah disepakati oleh umat dinamakan Khawarij, baik pada masa sahabat Khulafa Ar-Rasyidin maupun pada masa sesudah mereka, yakni masa tabi'in dan para pemimpin lain sepanjang masa. Menurut istilah fikih, tindakan menyempal dari kepemimpinan yang sah ini disebut bugat atau pemberontak. Yang kedua dari Ibnu Hajar Al-Asqalani pada tahun 852 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salah seorang ulama ahli hadis berkemuka bermadzhab Syafi'i. Ibnu Hajar berkata, yang artinya Khawarij adalah mereka yang mengingkari keputusan tahkim dan membebaskan diri dari keputusan itu. Mereka yang menentang beberapa keputusan Utsman dan dzurriyyahnya. Mereka juga meneranginya. Apabila ada kelompok Khawarij yang mengkafirkan mereka, maka termasuk Khawarij yang ekstrim. Dalam definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar di atas, kita dapat memahami bahwa definisi Ibnu Hajar terkait Khawarij adalah definisi secara sempit. Meskipun definisi secara sempit, kelompok yang mempunyai sifat Khawarij yang hidup setelah era Khawarij dapat masuk dalam kategori Khawarij dengan metode qiyas atau analogi. Berbeda dengan definisi yang pertama, yang mana kelompok yang mempunyai sifat Khawarij yang hidup setelah era Khawarij dapat dikatakan sebagai Khawarij sebab definisi umum. Yang selanjutnya yaitu aliran Syiah. Yang pertama, aliran Syiah. Pengertian dan sejarah kemunculan Syiah. Secara etimologi, menurut Ibnu Al-Madhur, kata Asy-Syiah dalam bahasa Arab berarti kaum yang berkumpul dalam sebuah perkara. Dalam Al-Quran, lafal yang mencabangkan dari Syiah terulang setidaknya 12 kali. Ibnu Al-Jauzi menyebut lafal tersebut secara global diperuntukkan 4 makna.
Makna yang pertama adalah al-firaq atau golongan, seperti firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah beberapa golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu. Quran Surat Al-An'am ayat 159. Makna yang kedua adalah keluarga yang senasab, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan dia Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi. Ini keluarga yang senasab dengannya Musa. Quran Surat Al-Qasas ayat 15. Makna yang ketiga adalah pemeluk agama, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, kemudian pasti akan kami tarik dari setiap pemeluk agama siapa di antara mereka yang sangat mendurhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Quran Surat Maryam ayat 69. Makna yang keempat adalah kesenangan yang berbeda-beda, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah, dialah yang kuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia memakaikan kamu ke dalam beberapa kesenangan yang berbeda. Quran Surat Al-An'am ayat 65. Dari keempat makna tersebut, tidak satu pun diartikan sebagai kelompok tertentu pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Secara terminologis, menurut Al-Shahrastani, Syiah adalah orang-orang yang mengikuti Ali secara khusus dan menyatakan masalah imamah dan kekhalifahannya ditentukan secara nas dan secara wasiat yang dibuat baik secara terbuka maupun rahasia, dan meyakini bahwa masalah imamah itu tidak keluar dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Syiah mengklaim sebagai para pendukung Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka berpendapat imamah adalah hak Ali bin Abi Thalib yang telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran maupun wasiat Nabi, baik secara eksplisit maupun implisit. Mereka meyakini bahwa imamah tidak akan jatuh ke tangan orang yang lain selain keturunan Ali bin Abi Thalib. Dan jika jatuh ke tangan orang lain, maka hal itu disebabkan karena orang tersebut merampasnya dari tangan Ali bin Abi Thalib atau keturunannya. Mereka tidak berpendapat permasalahan imamah bukanlah merupakan masalah kemaslahatan umat yang diperoleh dengan cara pemilihan umum. Ketika merupakan permasalahan pokok dalam agama Islam yang tidak mungkin disembunyikan dan disepelekan oleh Rasulullah ataupun diserahkan pada umat. Yang kedua, awal kemunculan dan asal-usul paham Syiah. Syiah beserta pokok pemikirannya tidak lahir secara tiba-tiba, akan tetapi ia lahir secara bertahap. Adapun asal mulanya, maka para peneliti berbeda pendapat tentang hal ini. Berikut kami paparkan beberapa pendapat ulama tentang asal-usul kemunculan Syiah. Yang pertama, akar Syiah bermula sebelum risalah Rasulullah SAW. Mereka berkeyakinan bahwa tidak satu pun nabi terkecuali mereka diwasiati untuk iman kepada kewalian Ali bin Abi Thalib. Pendapat ini didasari atas riwayat dalam kitab Al-Kafi yang mereka anggap sebagai hadis, yang artinya kewaliyah Ali telah tertulis dalam semua suhuf para nabi, dan tidaklah Allah mengutus seorang utusan kecuali mengabarkan kenabian Muhammad SAW dan wasiat kewalian Ali. Yang kedua, akar Syiah bermula di zaman Nabi SAW. Pendapat ini didasari riwayat yang artinya, wahai Ali, kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di sisi Nabi Musa. Akan tetapi tidak ada nabi
setelahku. Hadis riwayat Al Ibnu Awana. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.